Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Chandra Aulia dari kelas B Praktikum ITEX. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial mengisi SPT Masa PPH Pasal 21 ke dalam aplikasi ISPT. Nah, pertama-tama teman-teman buka dulu aplikasi ISPT-nya dengan cara klik 2 kali shortcut-nya yang terdapat di desktop, jika teman-teman sudah memindahkannya ke desktop. Kemudian kita klik database, dan kita pilih database-nya. Akan muncul tampilan seperti ini, lalu pilih database yang ini, kemudian klik pilih DB. Username-nya administrator, dan password-nya itu 123. Kemudian kita klik login. Nah, di sini ada silakan mengisi NPWP terlebih dahulu. Lalu langsung kita masukkan NPWP-nya. NPWP untuk wajib pajak PT Fantastic Food adalah 01 610 765 8402 000. Kemudian kita klik simpan. NPWP sudah berhasil disimpan, kita klik OK. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, profil pajak. Kita isi profil wajib pajaknya. Nama wajib pajaknya PT Fantastic Food. Alamatnya Al-Maidah. Nah, teman-teman bisa ke tab bagian yang berikutnya dengan menggunakan tab. Kemudian nomor telepon atau emailnya. Filenya FF. Kemudian di sini ada informasi NPWP penandatanganan, yaitu NPWP-nya 77124995 0402 Oke, nama penandatangannya adalah Fauzi. Jika semuanya telah terisi, informasi semua terisi, kita klik simpan. Profil berhasil disimpan. Oke. Kemudian untuk membuat SPT baru, kita pilih menu pilih SPT, kemudian pilih buat SPT baru, dan masa SPT yang akan dibuat itu kita pilih bulan Mei, bulan yang kelima ya. Bulan Mei, kemudian tahunnya tahun 2021, lalu klik buat SPT. Oke. Selanjutnya, kita mulai mengisi SPT-nya. Caranya itu, kita klik yang isi SPT ini, kita pilih, kemudian pilih yang urutan yang kedua, yaitu daftar pemotongan pajak 1721-1. Pilih yang satu masa pajak. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena saya sebelumnya sudah membuat perhitungannya di Excel, sudah membuat rekapannya di Excel, maka nanti bisa langsung kita copy-copy aja. Kita klik tambah, kemudian masukkan NPWP-nya. Yang pertama, NPWP-nya sudah atas nama Fauzi. Karena dia pegawai tetap, kita pilih yang 2110001, kode objek pajaknya. Penghasilan bruto sebesar 22.450.000. Dan PPh yang dipotong sebesar 1.908.333 rupiah. Karena negara domisili Indonesia berarti tidak usah diubah lagi, lalu pilih simpan. Apakah akan merekam pemotong pajak yang baru? Tidak. Nah, setelah terrecord akan muncul seperti ini yang tadi sudah kita input ya, atas nama Fauzi, NPWP-nya segini, objek pajak segini, kemudian jumlah penghasilan segini. Untuk wajib pajak yang berikutnya, kita klik tambah lagi, kemudian seperti tadi langkah-langkahnya, masukkan NPWP-nya, namanya, atas nama Faisal.
Karena ini pegawai tetap, kita pilih yang pilihan pertama. Penghasilan brutonya sebesar 17.600.000. Lalu PPh yang dipotongnya sebesar Rp1.252.083. Lalu kita klik simpan dan no. Lakukan langkah-langkah yang sama sampai semua wajib pajaknya yang pegawai tetap terinput semua. Oke, ketika semua wajib pajak pegawai tetap sudah dimasukkan semua, sudah terdaftar semua. Nah, sekarang kita buka dulu ya datanya. Di sini data yang tertera bahwa semua wajib pajak penghasilan neto per tahunnya itu tidak ada yang di bawah dari PTKP. Yaitu PTKP kan 54 juta, semuanya tidak ada yang di bawah dari PTKP. Sehingga untuk yang bagian B ini, jumlah pegawai dan jumlah penghasilan bruto pegawainya kita nolkan. Kemudian klik simpan, bagian B berhasil disimpan, klik OK, lalu kita close saja. Oke, kita sekarang mulai mengisi SPT untuk wajib pajak pegawai tidak tetap. Langkah-langkahnya adalah pilih yang isi SPT, kemudian daftar bukti potong, dan pilih yang tidak final. Lalu akan muncul jendela seperti ini. Lalu kita pilih baru. Dan masukkan bukti potongnya kan masih yang pertama ya, jadi kita ganti jadi yang pertama. Karena wajib pajak pegawai tidak tetap tersebut tidak memiliki NPWP, maka kita isi dengan 0 saja. Nama wajib pajaknya adalah Fandi. Dengan nomor NIK-nya, di informasi soal sebenarnya NIK-nya itu tidak ada, namun karena harus diisi dengan lengkap, maka kita isi aja ala kadarnya ya. Alamatnya juga kita nembak aja ya. Kemudian karena ini wajib pajak dalam negeri berarti tidak perlu dicentang, lalu kita beralih ke yang B. Di sini kode objek pajak kita pilih titik 3 dan pilih yang pertama ini, upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Oke, lalu akan muncul seperti ini. Nah, Fandi ini cara pembayarannya adalah bulanan, kemudian status PTKP-nya adalah kawin dengan tanggungan 0 dan telah bekerja 21 hari. Jumlah penghasilan brutonya adalah sebesar 5.500.000. Kemudian kita klik selesai. Lalu akan muncul secara otomatis dasar pengenaan pajaknya, tarifnya, dan PPh yang dipotongnya. Lalu kita klik simpan. Oke, satu wajib pajak sudah kita masukkan. Sekarang kita tambahkan lagi, baru. Kemudian isi NPWP-nya sama seperti tadi. Nama wajib pajak yang kedua adalah Fadli. NIK-nya juga sama, masih kita pun sama. Kemudian kode objek pajak juga masih sama. Untuk Fadli sendiri, dia pembayarannya itu tidak bulanan. Dan status PTKP-nya adalah kawin dengan satu tanggungan. Jumlah hari kerjanya adalah 4 hari. Penghasilan brutonya sebesar 2.750.000. Lalu kita klik selesai. Nah, dasar pengenaan pajaknya 0, PPh yang dipotong juga 0. Identitas pemotong ini diisi dengan 29 bulan Desember tahun 2021. Kemudian kita klik simpan. Tidak. Ya, lanjut lagi ke yang berikutnya. Kita klik baru lagi.
Masukkan NPWP-nya, masih 0. Namanya adalah Ferdi. Nick-nya juga sama. 33 ya. Nah, langsung saja kita ke bagian yang kedua, kode objek pajaknya. Untuk Ferdi sendiri, pembayarannya itu tidak bulanan dan status PTKP-nya adalah kawin dengan 2 tanggungan. Jumlah hari kerjanya 5 hari. Penghasilan brutonya 2.900.000. Dan kita pilih selesai. Jangan lupa juga ini diubah lagi. Kemudian kita klik simpan. Kita pilih lagi, klik lagi baru. Masukkan NPWP lagi. Namanya adalah Febri. Ya, tuh. Kemudian kode objek pajaknya. Untuk Febri, itu juga pembayarannya masih tidak bulanan. Statusnya adalah kawin dengan 1 tanggungan. Jumlah hari kerjanya 6 hari, kemudian penghasilan brutonya sebesar 2.800.000. Kita klik selesai. Oke, tanggalnya juga diubah lagi. Klik simpan. Lalu yang terakhir kita tambahkan klik baru. PWP-nya kita nolkan juga atas nama Fadel. Nah, langsung saja kode objek pajaknya masih sama. Cara pembayarannya untuk Fadel ini adalah bulanan, kemudian status PTKP-nya tidak kawin dengan 2 orang tanggungan. Jumlah hari kerjanya adalah 23 hari, dan penghasilan brutonya sebesar 5.800.000. Lalu klik selesai, dan simpan. Tanggalnya jangan lupa, hampir saja lupa. Klik simpan, kemudian Nah, semuanya sudah kita masukkan, sudah kita input ke dalam sini, kemudian bisa langsung klik close saja. Kemudian kita membuat bukti pemotong yang PPh finalnya, karena kalau untuk pesangon itu termasuk ke dalam PPh final. Langkah-langkahnya adalah kita pilih isi SPT, daftar bukti potong, dan pilihnya yang final. Lalu kita klik baru. Nah, NPWP-nya kita masukkan. Namanya adalah Fahrudin. Nick-nya juga masih sama ya, kita asal aja. Alamatnya juga. Nah,
Kemudian yang ini, yang bagian keduanya, kode objek pajak, kita isi dengan uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Kemudian, jumlah penghasilan brutonya sebesar 90 juta. Nah, langsung otomatis ya, tarifnya itu sebesar 5% dan PPh yang dipotong itu 2 juta. Kemudian, tanggal pemotongannya adalah 28 Desember. Oke, langsung saja kita klik simpan. Kemudian, yes. Nah, langsung saja kita ke yang berikutnya, yaitu masih di PPh final. NPWP-nya satu 780 atas nama virus. Nah, kode objek pajaknya juga sama. Penghasilan brutonya sebesar 120. Nah, otomatis tarifnya sebesar 15% dan PPh yang dipotong adalah 5.500.000. Tanggal pemotongan sama 28 Desember 2021. Lalu kita klik simpan dan yes. Jika sudah semua, langsung kita klik close saja. Oke, yang selanjutnya adalah bukti pemotongnya itu tidak final juga. Langkah-langkahnya sama, isi SPT, kemudian daftar bukti potong, dan tidak final. Lalu kita klik yang baru. Ini berarti yang ke-6 ya. Ke-6 ya. Kemudian NPWP-nya kita masukkan. Atas nama Fatona. Ya, benar ini. Kemudian langsung saja kita klik yang titik 3 ini. Ini adalah imbalan kepada penjajah barang dagangan. Ya, kita masukkan. Dia itu berkesinambungan, kemudian satu pemberi kerja, dan status PKP adalah kawin dengan 2 tanggungan. Kemudian di sini ada informasi bahwasannya akumulasi penghasilan kena pajaknya itu sebesar 170 juta. Jadi kita masukin ya. Adapun jumlah penghasilan brutonya dia 20 juta. Lalu kita klik selesai. Nah, lalu akan otomatis tarifnya yang dikenakan itu sebesar 15% dan PPh yang dipotong itu sebesar 556.250. Tanggal dipotongnya itu 28 Desember. Oke, lalu kita klik simpan dan yes. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah tenaga ahli. Tenaga ahli juga masuk ke dalam penghasilan yang tidak final. Langsung saja kita masukkan informasi identitas penerimanya. Tidak memiliki NPWP berarti dinolkan. Kemudian namanya itu nick-nya masih sama ya. Nanti juga. Kemudian kode objek pajak yang kita pilih adalah imbalan kerja tenaga ahli yang di belakangnya itu 07. Dan informasi lain bahwa dia itu tidak berkesinambungan. Berarti kita pilihnya tidak berkesinambungan karena ketika tidak berkesinambungan
Baik, tipe penghasilannya tidak berkesinambungan sehingga ini tidak dapat kita ubah lagi, maka yang langsung kita ubah adalah jumlah penghasilan brutonya. Nah, di informasi soalnya itu bahwa dia mendapat penghasilan brutonya sebesar 8.700 US dollar. Nah, 1 US dollar itu kita taruh sebesar 14.000 sekian, sehingga jumlah penghasilan brutonya yang kita dapatkan setelah dikalikan yaitu 105 juta. Kemudian kita klik selesai, lalu akan muncul tarifnya sebesar 15% dan PPh yang dipotong adalah sebesar Rp5.079.450. Tanggalnya, tanggal dipotongnya benar, tanggal 28 Desember, kemudian lalu kita klik simpan. Yes. Pemotongan berikutnya juga masih termasuk ke dalam PPh pasal 21. Langsung saja kita masukkan NPWP-nya. Atas nama Fatimah, nick-nya itu, alamatnya, nah kode objek pajaknya juga sama, masih imbalannya tenaga ahli. Tipe penghasilannya tidak berkesinambungan, sehingga ini tidak perlu kita isi lagi ya. Jumlah penghasilan brutonya sebesar 80 juta. Lalu kita klik selesai, dan akan muncul bahwa tarifnya 5%, PPh yang dipotongnya sebesar 2 juta. Tanggalnya sudah betul, lalu kita klik simpan dan yes. Dan terakhir masih di tenaga ahli juga. Langsung saja kita masukkan NPWP-nya. Atas nama Furqan. Alamatnya, kode objek pajaknya juga masih sama, yang tenaga ahli. Dan tipe penghasilannya juga tidak berkesinambungan. Nah, sebelum kita ubah itunya, kita ubah ini dulu deh. Dia tuh statusnya kawin tanpa tanggungan, kemudian ini tidak berkesinambungan, dan jumlah penghasilan brutonya sebesar 75 juta. Kemudian kita klik selesai. Nah, lalu akan muncul tarifnya sebesar 5% dan PPh yang dipotongnya Rp1.875.000. Lalu kita klik simpan dan yes. Setelah semuanya sudah kita masukkan, yang pegawai tidak tetapnya juga, langsung saja kita klik close. Oke, setelah SPT sudah kita isi, maka langkah selanjutnya adalah kita melihat SPT induk. Nah, jadi di sini sudah tertera berapa jumlah pegawai tetap yang udah kita masukkan. Tadi ada 7 pegawai tetap, kemudian pegawai tidak tetapnya itu ada 5, penjajah barang dagangannya ada 1, dan tenaga ahlinya ada 3. Semuanya sudah terinput. Kemudian setelah kita cek daftar pemotongan di sini sudah tercantum semua, kita cek lagi yang perhitungan PPh-nya. Ya, sudah ada juga. Kemudian kita ke yang lampiran dan pernyataan dan tanda tangan pemotong. Oke, tempat pemotongnya kita isi dulu. Tempat pemotongnya ini domisili di Tangerang. Kemudian kita klik simpan. SPT induk berhasil disimpan. Oke. Kemudian kita close. Oke, kita akan membuat bukti SSP-nya dulu. Caranya itu klik yang isi SPT, kemudian daftar SSP, lalu kita klik tambah. Nah, kode akun pajaknya kita pilih yang 21 karena kita sedang menggarap pasal 21, dan
Yang kode jenis setoran kita itu ingin setor yang PPh tidak final, berarti kita pilih 100, karena nomor bukti PBK-nya itu kita belum ada, jadi untuk sementara ini kita asal aja dulu ya. Dan jumlah PPh yang disetor adalah 15, Oke, lalu kita klik simpan. Dan no, karena kita masih ada utang di PPh final, berarti kita juga harus membayarnya. Kita klik tambah, kode akun pajaknya masih 21, dan kode jenis setorannya kita pilih yang 401. Ini tanggalnya tanggal 10 bulan 7 ya. Ini juga sama. Dan jumlah PPh yang disetor sebesar 7.500.000. Kemudian kita pilih simpan dan no. Nah, semuanya sudah terbayarkan. Lalu kita close. Kemudian langkah yang terakhir adalah klik CSV, kemudian pelaporan SPT, dan buat file CSV. Ini kita simpannya di dokumen saja, nama file tidak perlu diganti ya. Kita save. CSV berhasil dibuat. Oke, lalu kita close. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.